Kembali di Newsroom, pemirsa, ratusan warga protes pembangunan masjid karena dianggap akan menimbulkan perpecahan. Sementara polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran gedung Cyber 1 yang menewaskan 2 orang. Informasi ini terangkum dalam sajian Fokus iNewsroom hari ini. Peristiwa saling serang 2 kelompok menggunakan benda tumpul dan benda tajam terekam video amatir berdurasi 32 detik. Baku hantam ini terjadi di lokasi pelabuhan milik perusahaan tambang nikel di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan 2 kelompok. Sejumlah orang terluka akibat pukulan benda tumpul. Dugaan sementara, konflik dipicu perebutan hak penggunaan dermaga pelabuhan pengangkut tanah tambang nikel. Ratusan warga ini memprotes pembangunan Masjid As-Sunnah di Desa Mambendaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Masa mendesak pembangunan masjid dihentikan karena dianggap rentan menimbulkan perpecahan. Pasalnya, masjid dibangun hanya untuk kelompok tertentu. Desakan warga membuat kepala desa pun mengeluarkan surat penghentian seluruh proses pembangunan masjid. Polisi mulai menyelidiki kebakaran gedung Cyber 1 Mampang, Jakarta. Sejumlah saksi diperiksa dan dimintai keterangan. Penyelidikan dilakukan demi mencari tahu penyebab kebakaran yang menewaskan 2 orang. Seorang pria di bawah pengaruh minuman keras marah-marah hingga mengancam guru di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pria yang meresahkan itu masih diburu polisi. Dalam kondisi mabuk, seorang pria yang tidak diketahui identitasnya mengancam sejumlah guru SD Negeri Kuin Utara 7 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Aksi premanisme ini kerap dilakukan pelaku tidak hanya di ruang guru, tetapi juga kepada para siswa saat proses belajar mengajar berlangsung. Kita sudah ke sana, namun dari pihak sekolah gurunya tidak ada. Hari ini kami panggil dan kami sudah dapatkan beberapa timnya kami bentuk nanti untuk ke sana. Yang pertama terkait dengan gangguan itu, yang kedua didalami, yang ketiga bila terbukti pidana untuk kita proses secara hukumnya karena sedikit meresahkan warga ini keluhan dari mereka. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan pencarian. Pihak sekolah berharap pelaku segera ditangkap agar lingkungan sekitar sekolah terbebas dari aksi premanisme. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ibu Sri Kusniati, Kepala SDN Kuin Utara 7 Banjarmasin. Selamat malam Ibu Sri. Selamat malam kembali Bapak. Ibu Sri, bisa diceritakan Bu bagaimana pengancaman itu terjadi Bu? Ya, selamat malam Yes TV. Ini sebenarnya mabuk-mabuk di lingkungan sekolah itu sudah lama terjadi. Cuma biasanya di halaman sekolah. Di sekolah kami itu ada 2 jalan yang menghubungkan dengan rumah yang ada dekat sekolah, tepatnya di belakang sekolah. Tapi jalan itu melewati di tengah sekolah, halaman sekolah. Satu di tengah halaman sekolah, satunya di lewat teras sekolah. Kemudian dari 2 tempat tinggal yang ada, perumahan atau rumah-rumah yang ada dekat sekolah itu, alhamdulillah yang satu jalan menuju rumah di belakang sekolah itu aman. Yang satu lewat teras sekolah itu, mohon maaf sebelumnya, sering membawa teman-temannya, di antara dari penduduk yang ada tinggal dekat sekolah itu sering membawa teman-temannya untuk berkumpul di sekolah. Yang kami alami dari berkumpul-kumpul itu sering terjadi mabuk-mabukan. Terus terang kami dari pihak sekolah merasa tidak aman dan pembelajaran kami di sekolah terganggu. Artinya pria ini sering Bu ya? Iya, sering, betul. Oke. Kemudian setelah ngumpul-ngumpul pernah kami diteriaki untuk segera pulang. Jadi jam sekolah kadang-kadang belum selesai, mereka sudah teriak-teriak. Terpaksa kami memulangkan siswa-siswa lebih awal karena
karena kami takut siswa-siswa kami terancam. Juga pembelajaran tidak tenang. Kemudian pada tanggalnya saya tidak ingat, di bulan November, tiba-tiba ada yang mabuk 2 orang. Saya nggak tahu itu apa permasalahannya. Tahu-tahu salah satu dari mereka langsung masuk ke kantor guru. Sementara pembelajaran sedang berlangsung. Semua siswa dan guru-guru yang sedang mengajar di dalam kelas, mereka pada takut. Apa yang dikatakan pria itu, Bu? Nggak tahu, nggak jelas, cuma kita selesaikan gitu. Karena merasa guru-guru takut, juga petugas kebersihan takut lari, saya sebagai kepala sekolah merasa bertanggung jawab. Apapun itu keadaannya, saya harus berada di depan dan melindungi guru-guru juga siswa-siswa. Sudah dilaporkan, Bu? Yang mabuk itu ya, sampai saat ini sudah dilaporkan dan alhamdulillah pihak kepolisian secara cepat menangani hal tersebut. Artinya sudah ada yang diamankan? Betul. Tahu saya ada yang menghabari ke saya, sudah ada yang dijemput sama pihak kepolisian. Kalau pelaku yang ini apakah sama dengan orang yang waktu itu meminta sekolah untuk dibubarkan, Bu? Bukan minta dibubarkan, cuma menyuruh kami secepatnya pulang. Oke, apakah orang yang sama, Bu? Beda lagi. Karena sering di situ berkumpul bisa ada 3, 4, atau 5 orang. Cuma saya terus terang aja, yang kenal itu ada beberapa orang karena kebetulan itu ada penduduk dekat sekolah situ. Cuma yang lain saya nggak tahu. Alasan pada saat itu untuk sekolah segera pulang? Maksudnya? Alasannya apa, Bu? Mereka meminta untuk ibu dan murid-murid yang lain untuk segera pulang. Saya kurang tahu. Cuma demi keamanan aja saya ayo udah secepatnya kita pulang. Tapi tetap ibu mengikuti ya? Bukan mengikuti, cuma menjaga keamanan kami semua. Baik, tadi ibu mengatakan ada beberapa orang yang ibu kenal, warga sekitar. Betul. Itu juga ikut mabuk-mabukan? Betul, iya ikut. Sebelumnya apa ada upaya yang dilakukan sekolah, Bu? Khususnya mungkin melapor ke RT setempat, RW setempat terkait masalah ini, karena sudah berkali-kali. Kalau mendengar dari penjelasan warga sekitar, sebenarnya itu udah lama terjadi. Kebetulan saya masuk di SD Queen Utara 7 itu mulai bulan Maret tahun 2020. Oke. Artinya sudah terjadi sebelum ibu masuk di sekolah itu ya, Bu? Baik. Betul, iya. Terima kasih Ibu Sri Kusniati. Kita harapkan bersama seluruh pelakunya bisa diamankan dan sekolah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Sri, selamat malam. Iya, terima kasih. Pemirsa, satu keluarga di Kabupaten Ogan Komering Ilir tinggal di sebuah gubuk reot. Jangan kemana-mana pemirsa, kami segera kembali.